Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah pengikut pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbahagia. Semoga sama-sama kita semakin hari semakin paham tentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka mempersiapkan kehidupan untuk kehidupan akhirat ya. Jadi sudah tergambar oleh kita selama ini lama mengaji, memahami Al-Quran bahwa hidup kita sekarang ini atau di dunia ini adalah dipersiapkan untuk bagaimana kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, jadi kesimpulannya hidup ini dipersiapkan bagaimana menghidupi akhirat, tentu melalui ada perpindahan. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-25. Surah Al-Baqarah ayat 20 berapa? 26 ya? 5. Ah? 26 ya? Ini. Sudah 26. Jadi ayat yang ke-26 ini di pangkalnya adalah innallaha. Jadi kalau kemarin ayat bergembira. Jadi bergembira, apa itu gembiranya? Wabasyir, gembiralah. Nah, sekarang mulai kita mengkaji lagi. Ini masalah lagi. Karena orang yang mendengarkan keterangan ayat ini berarti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita mulai ya. Yang merah-merahnya ini yang ayat 26 itu. Mari kita baca berlindung kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya sampai di sini dulu? Innallaha yastahyi ayyadriba masalam. Sampaikan sini. Masalam ba'udatan fama fawqaha. Sampai sini dulu ya. Innallaha yastahyi ayyadriba masalam ba'udatan fama fawqaha. Yang perlu dirasa-rasakan misalnya apa ini? Yastah, ya kecil. Kalau ini dot ayyad, jangan sampai ayat, bisa pergi ke ta, bisa pergi ke dal, tapi ini dot ya, ayyad riba. Sudah itu ini masalah, bisa nanti lari ke masin ya misal. Jadi itu ba'udah, dohnya ini satu diingat sama ini ba'udah. Jadi kemudian ini satu lagi fauqa, jangan fauqa. Itu dari makhraj ya. Jadi lebih baik kita mungkin karena sudah mengerti artinya. Kalau mengerti artinya, maka kecenderungan kita membacanya nanti berbeda ya dengan yang sudah kita mengerti. Kalau inna apa artinya? Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi kalau sesungguhnya, baru di belakangnya apa? Allah. Sesungguhnya Allah.
Jadi ini yang Ustadz sebutkan, jangan disebut sesungguhnya Allah itu, jangan. Walaupun dia pun pakai alif lam. Sesungguhnya Allah. Nah, ini maka ditanya waktu saya beri kuliah ke mahasiswa, anak-anak Bapak semuanya ini sudah kenal Allah apa belum? Banyak yang menjawab, belum katanya. Belum kenal saya Pak, kata. Jadi saya wajar-wajar saya, nggak ada marah, saya biasa. Ya karena maksud kalau ditanya kenal, berarti pahamnya adalah seperti mengenal orang atau mengenal sesuatu. Berarti belum paham dia maksudnya Allah, belum paham. Jadi itu makanya kita mesti belajar terus. Ya nanti itu makanya namanya mengenal Allah. Mengenal itu sebenarnya kan arifah. Ya, arafa. Ya bisa arafa, lihat, bisa dilihat kamus itu, maka namanya jadi ma'rifah gitu ya. Ya bukan alima ya. Jadi di sini sesungguhnya Allah, kemana barisnya Allah ini? Di atas. Ya. Barisnya adalah ke atas. Sedikit ya. Kenapa ke atas barisnya seperti ini? Karena ada inna. Ya, karena ada inna. Kalau tidak ada inna, maka barisnya ke Allahu. Baris depan Allah. Jadi ada inna. Jadi sesungguhnya, kalau diterjemahkan, sesungguhnya Allah. Berarti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah mulai kita sudah diberitahu tentang Allah, atau sudah diberitahu untuk kenal kepada Allah. Kan beda itu. Sesungguhnya Allah, mulai memberitahu, ini memberitahu, mulai yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatam fama fauqaha, itu sudah memberitahu tentang Allah. Baru ini kita lagi nih. Berarti ini dia. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatam fama fauqaha. Tinggal la-nya Pak. Tinggal la-nya Pak. Apa? La-nya tinggal la yastahyi. Innallah. Oh ya betul. La yastahyi. La-nya ya. Sebentar ya. Ini karena buru-buru aja nih. La ya. Oh ya betul. Innallaha la yastahyi. Ada pula sangkutnya. Innallaha la ya. Betul. Dibaca la tertulis enggak ya. Innallaha la yastahyi. Jadi Allah, kata-kata Allah di sini di atas karena ada inna. Nah, kalau kita mau jujur, mau ingin lebih dalam, orang dulu sudah dibuatnya itu kajiannya. Kalau kata Allah ini dalam kalimat ya, Allah berfungsi sebagai apa dia di sini? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Kalau sudah ada pokok, pasti ada sebutan. Arti sebutan itu atau predikatnya itu, sehingga lengkaplah itu namanya kalimat. Misalnya kalau diterjemahkan kan, sesungguhnya Allah, tapi jangan dipakai itu ya, sesungguhnya Allah tidak. Kan ini tidak ya, tidak. Lihat yang pakai terjemahan nggak apa-apa, lihat terjemahan. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu. Ya malu ya? Ya tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu, dianya Allah ada di sini dianya. Tidak malu dianya Allah bahwa menjadikan atau membuatkan dianya Allah akan satu perumpamaan.
perumpamaan itu ma ba'udah, sesuatu yang kecil, atau fama fauqaha, atau apa yang lebih kecil dari yang kecil lagi. Nah, berarti sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan yang kecil malah lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaan, coba jawab. Sudah kenalkah bapak-bapak dan ibu-ibu Allah Sudah. dari ayat ini? Sudah. Yang lain bingung. Padahal sudah diberitahu tadi. Mengulang balik ya. Sesungguhnya Allah tidak malu, dianya Allah, dia membuat perumpamaan yang kecil, malah lebih di atas yang kecil lagi. Nah, pertanyaannya, sudah kenalkah kepada Allah? Ya, Pak. Nah, Karena sudah. Iya. Sudah ya. Nah, apa yang Ibu kenal dengan Allah? Dia Allah membuat yang mencipta kecil. semuanya. Bahwa Allah membuat perumpamaan sekecil-kecilnya untuk jadi contoh, untuk menjadi iktibar bagi manusia. Gitu caranya. Jadi kalau ditanya nanti, sudah kenal Allah? Sudah. Nah, tapi jangan dicari dia. Mulai paham? itu caranya. Jadi awak lama ngaji, kok tidak ada Nabi Muhammad ngajak begitu dunia. Jangan begitu mengaji. Tapi lebih tinggal Nabi Muhammad. Taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu. Ya taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara atau 2 warisan. Ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kamu kalau berpegang dari yang 2 itu, maka kamu tidak akan sia-sia dalam hidup, tidak akan sesat. Maksudnya, pelajarilah Al-Quran, pelajari hadis. Dari itu dipelajari, bukan dihafal. Hafal itu otomatis kalau sudah paham baru hafal dia. Nah, jadi itu makanya di sini 1 ayat baru mulai sesungguhnya Allah. Di sini kan sesungguhnya Allah tidak malu, dianya Allah, ada huanya di sini. Yang tidak malu ini dimulai dari ayat riba masalah mabaudah, ini kan ada annya. Ini namanya dihancur kemarin, dikumpulkan, diramunya sampai ke ziko, menjadi maf'ul dia. Mulai dari la yastahyi ini pula sampai ke sini tadi, menjadi kabar dari Allah. Kan begitu. Jadi sesungguhnya Allah, baru bertanya orang, Allah tidak malu-malu, tidak sagan-sagan, dia membuat perumpamaan sekecil apapun, sekecil-kecilnya. Gitu. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan. Lainnya tidak. Yastahyi apa yastahyi? Coba lihat terjemahan. Malu. Iya. Tidak malu. Ya, tidak malu. Tidak malu. Tidak malu. Tidak segan. Tidak segan. Ya, tidak segan. Ya, oke. Karena ada orang yang nanti bertanya begini. Waktu dibacakan ayat ini ada dalam Al-Quran semut, ada yang kecil-kecil. Kenapa pula dibuat ini? Kan begitu, ada pertanyaan padahal itu ada maksudnya. Nah, itu makanya di sini tidak segan-segan. Yang tidak segan-segan Allah mengapain? Ini bahwa ini dipakai yadriba ya. Yadriba. Kenapa dikasih barisnya? Karena ada an. Karena ada an. An menasabkan baris. Mana fa'il dari yadriba lagi? Wa. Baliknya ke Allah lagi. Ke Allah. Ya. Masalah sebagai apa? Maf'ul. Perumpamaan itibar. Ini sama duduknya ini. Perumpamaan. Sama posisinya. Perumpamaan ini bukan jangan diartikan tidak. Diartikan perumpamaan apa? Kalau situ apa buat terjemahnya? Masalah ma ba'udah fama fauqaha. Coba ditolong terjemahkan. Berupa. Satu perbandingan pun. Seperti nyamuk atau sesuatu yang
Itu, Pak. Yang apa? Yang fiha ya. Yang mana tadi, Pak? Yang Masalan. fauqaha. Fama fauqaha. Oh, fama atau sesuatu yang lebih kecil darinya. Ya. Jadi kalau ini kan ma diartikan apa? Wa'udah, binatang yang kecil, maka malah ma fauqaha, binatang fauqa di atas yang kecilnya ini. Ini balik ke sini. Ini kan sudah ba'udah ini hewan binatang kecil. Apa yang di atasnya lagi lebih kecil lagi. Cuma orang mengatakan binatang kecil itu seperti apa ini tuh, karena itu yang nampak kecil. Samo mengajak di kampung dulu bijo bayam, karena sebanyak ko bijo nampaknya nang ketek bijo bayam. Tapi apakah ini memang bijo bayam? Itu kan satu contoh pendekatan. Mungkin lebih ketek dari itu. Itu kata Pak Ali Dinar almarhum, nuklir tuh kalau tidak salah mau kecilnya nuklir itu apa? Inci ya, inci atom tuh. Inti atom. Ya. Kan inci atom. Kalau padahal atom itulah sebenarnya atom tidak bisa dibagi. Tapi rupanya tidak bisa dibagi itu ada inci kalau itu. Jadi mungkin itu kan mencari pendekatan. Jadi ikut pun begitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu dia membuat dalam kita atau penjelasan kepada manusia. Nah, itu ya. Fauqa ini di atas, maksudnya bukan di atas tempat, maksudnya di atas dari yang kecil. Kalau di atas yang kecil apa maksudnya? Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Paham kita kan di bawah yang kecil, enggak, ini di atas yang kecil. Di atasnya lah. Nah, dari sini sudah ada ilmu kita, bahwa Allah, jangan rem, itunya jangan dibaca ya, bahwa Allah, jangan Allah itu jangan gitu, bahwa Allah dia telah membuat binatang ataupun perumpamaan yang sekecil-kecilnya. Jadi pertanyaan, sudah kenal kepada Allah? Sudah. Apa kenalnya? Supaya kita ketahui bahwa Allah membuat makhluk yang sekecil-kecilnya ada maksudnya. Nanti kalau meletus gunung, bahwa ada di situ gempa, bahwa datanglah gempa atau suara yang keras. Pertanyaan, sudah kenal Allah? Sudah. Apa? Ya dia bisa membuat gempa. Ya, misalnya lahir anak, kenal Allah, kenal. Apa? Dia menjadikan orang. Kan gitu. Jadi pertanyaan, mungkinkah manusia tidak kenal Allah? Tidak. Mungkinkah manusia tidak kenal Allah? Seharusnya tidak mungkin. Tapi kejadiannya mungkin. Kenapa? Tidak dipahami, tidak bisa lihat. Ya. Karena tidak digosok terus. Nah, jadi kalau dia tidak digosok perasaannya, maka dia tertutup. Itu makanya balik kita kepada zikir tadi. Nah, jadi waktu menghadapi sakaratul maut, apa yang kita sadari? Kok kaji saya penji lego. Ya sudah, ya sampai situ aja. Jadi itu maka saya arahkan seperti itu. Ya, jadi nanti kanan ilmunya itu lah karena Allah. Jadi tidak mungkin manusia karena dia makhluk yang memang diciptakan Allah begitu bagus, nggak sadar, tapi ini karena salahnya sendiri itu. Cuma itu tidak semudah itu, maka dia diuji, dibuat pula setan, dibuat nafsunya. Ya, makanya berbahagialah kita yang sama-sama ini sudah mengasah-asah. Ya, jadi ini pertama yang merah-merah ini sudah memperkenalkan Allah.
Jadi kalau nampak nanti, apalagi binatang yang besar nampak, sedangkan binatang kecil nampak. Ada binatang yang kecil, sangat kecilnya apa itu ya? Saya pun nggak tahu. Virus bagaimana virus itu? Masuk binatang atau tidak? Ya kan barang hidup. Enggak katanya. Enggak katanya. Nantilah ya kalau dikaji. Nah, kalau sekecil-kecilnya, tapi yang apa itu yang belah dua, belah empat itu apa namanya? Amuba. Ya. Bakteri ya. Bakteri. Nah, sekarang sudah mulai mengarah ya. Jadi kalau pertanyaan di ayat ini, innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Pertanyaan, kenal Anda Allah? Kenal. Apa itu? La yastahyi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Itu jawab. Ya. Kan enggak jauh jawabnya. Mari sekarang kita apa lagi? Ini bagaimana Pak Nawawi memberi maksud ya, memberi maksud. Kata Pak Nawawi rahimahullah, Allahumma firlahu ya. Semoga Allah memberi diampuninya, warhamhu, dan memberi rahmat. Apa doanya kalau orang yang sudah meninggal itu? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa la tahrimna wa la tahrimhu ajrahu ya. Pokoknya itu maka dibaca orang kalau yang orang sudah meninggal itu rahimahullah. Semoga disayangi dirahmati oleh Allah. Kata beliau, maksudnya ini maksudnya ini. Ya, maksudnya katanya, ini dia. Innallaha, sama sini kan? Innallaha, coba dilanjut dicubu-cubu sama bacanya. Innallaha, kalau ini kan la yastahyi, kalau sini apa? La yatruka. Ada yang baca yatruka, ada yang yatruku, ada yatruki. Ini tergantung. Jadi cari fi'il madinya nanti di kamus. Enggak bawa lihat kamus lah itu. Fi'il madinya kira-kira kok. Taroka. Taraka. Kalau begitu apa mudhariknya? Yatruku. 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 Oh, yatruku. Itu nanti itu. Jadi taraka yatruku. Berarti setimbangannya fa'ala yaf'alu. Ada 6 model nanti itu. Jadi kenapa ke yatruku? Ya memang begitu polanya, mungkin karena didengar tak bagaimana itu ya. Makanya begini ya, kita ulangi lagi. Allah menurunkan dalam bahasa Arab, dalam kearaban, tapi tidak seperti persisnya kajian bahasa Arab. Dia tapi mengirim ke Arab, gunanya supaya sama arahnya ungkapan itu, sama sekurang-kurangnya kalau sudah dibacanya untuk tahap pertama berarti semodel. Kemudian kalau dia belajar ya agak terarah maksudnya. Kalau menurut bahasa daerah masing-masing mungkin bermacam-macam jadinya. Itu makanya inna anzalnahu Qur'an Arabiyya. Sebab berbagai-bagai nanti di dunia ini kalau sudah dibuka pengertian kenapa Al-Quran bahasa Arab, macam tanggapan orang. Ada yang masih mendakwakan ini dan itu biasa itu. Kalau dalam bahasa, pokoknya bahasa manusia di muka bumi itu diambil supaya ada pendekatan. Cuma bahasa Arab, kenapa dia ke bahasa Arab? Karena supaya searah, ya, karena searah dia. Tapi kenapa bahasa lain, Aramik dan sebagainya nanti lain. Jadi di sini kalau begitu taraka yatsruku. Kalau taraka arti membiarkan atau meninggalkan, meninggalkan. Kan ada tadi hadis tarak tufikum, kutinggalkan pada kamu.
Jadi kalau layat seruku berarti pengertiannya, jadi almarhum ini memberi maksud ini dari kan hampir sama itu. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan atau tidak malu dia Allah bahwa membuat dianya Allah perumpamaan. Nah, kalau di sini gitu, sesungguhnya Allah tidak membiarkan, tidak dibiarkan begitu saja, tidak meninggalkan dianya Allah. Baru di sini samaan. Ini bayana, supaya dibantu dikasih tasdid ini. Coba an, kalau dibaca, ai, kalau sudah 4 huruf, kalau sudah 4 huruf dia fi'il madinya bayana, tentu mudhari'nya Yubayinu. yubayinu. Sekarang yubayinu masuk an. Yubayina. Gitu. Sama ini. Jadi sama di atas ya. Gini dia. Jadi ayubayina berarti hampir sama sampai sini contohnya. Jadi sesungguhnya Allah tidak segan-segan, tidak malu dia bahwa dia membuatkan perumpamaan. Jadi tidak malu berarti tidak ditinggalkan. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan dia Allah, maksudnya tidak membiarkan artinya tidak diabsenkannya saja, bahwa menjelaskan dia Allah bagi makhluk, perumpamaan. Jadi tidak tidak dibiarkan begitu saja. Makhluk itu sekecil-kecilnya pun dibuatnya lil khalqi. Ini aslinya al khalqi masuk lam, masalan. Jadi sekecil apapun makhluk itu ada rahasianya, ada manfaatnya. Maksudnya menjadi itibar. Mungkin kalau sapi, jadi kalau ditampilkan sapi, sedangkan sekarang yang saya lihat apa itu namanya Pak dinosaurus ya, apa itu? Ya, binatang langka. Binatang purba. Ya, binatang purba itu. Dikagum-kagum, dia orang masih dibuka itu. Wah, itu ada begitu apa? Mana yang aneh-aneh, mana yang besar-besar. Itu apa? Ini karena dalam Al-Quran ada yang kecil, semut, ada yang kecil lagi yang kutu-kutu yang ada di sapi itu. Sampai itu pun nanti ada. Kok jadi semuanya itu Allah tidak segan-segan, maksudnya tidak membiarkan begitu saja. Ada maksudnya. Ya, ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Sekarang begini. Kan mulai kita bertanya, kenapa ya macam kita ini pun ada laki-laki, ada perempuan. Yang binatang-binatang itu ada jantan, ada jantan betina. Macam-macam berbagai-bagai itu. Kapan itu? Apakah tercipta sendirinya atau memang begitu adanya? Coba. Ada yang menjawab nanti memang sudah begitu Pak, katanya. Nggak perlu dipikirin. Berarti kalau begitu jawabnya ya sudah. Ya memang nggak sampai, tapi datanglah Rasul. Berarti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Yang membuat itu tidak seperti yang dibuat. Makanya sampai di sini, sampai lil khalqi masalan, ini kan masalan. Masalan dibuat oleh Pak Nawawi. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan saja Allah bahwa dia menjelaskan bagi makhluk. Jadi pengertiannya di sini semuanya dibuatnya ada kajian bagi makhluk sebagai masalan, sebagai perumpamaan. Ditambahnya lagi ai. Di sini 2 kali ai-nya. Mungkin kurang puas dia nulis itu. Jadi rasanya beko kalau dituliskan itu kalau mengerti orang lain tambahnya sedikit masalan kana seluruh perumpamaan. Jadi semuanya perumpamaan itu ada maksudnya. Gini. Jadi kalau begitu seluruh apapun yang ada di alam ini sudah ada kajiannya, ada tujuannya. Membuat manusia itu berpikir
Tapi tidak satu pihak saja. Itu makanya kalau Ustadz sudah mengkajinya itu sudah lama dulu, berarti setiap alam ini pertama ada azas manfaat untuk kita. Sudah itu yang keduanya seiring sekali ada azas kekaguman kita, bersyukur, jadi tunduk. Jadi harus kedua-duanya dipakai. Azas manfaat itu tentu tambah ilmu, kalau enggak bisa dimanfaatkan. Baru seiring baru bersyukur, takjub kita. Jadi jangan azas manfaatnya saja, misalnya nampak lahan, ini bagus ditanam untuk ini. Tapi enggak tahu kita apa tujuannya, siapa yang buat, untuk apa. Hanya untuk mencari keuntungan, keenakan saja. Ada yang membuat. Jadi itu sudah lama Ustaz sebut, kita melihat azas manfaat, kemudian jangan beko ada lahan tidur, sebaliknya ada yang sadar kepada Allah tapi lalai untuk tidak ada kesolehan, ya. Ada sebaliknya habis tenaga, rakus untuk memakannya saja, tidak tunduk kepada Allah, jadi nggak stabil. Nah, ini sampai di sini keterangan Pak Nawawi membantu kita. Nah, baru ada keterangannya. Yang masalahnya itu adalah ba'udah. Yaitu ba'udah ini adalah, kalau di situ apa terjemahnya tadi dibuatnya, Bu? Seperti nyamuk. Nyamuk. Ya, seperti nyamuk dibuatnya, ya. Nyamuk. Fama fauqaha. Kemudian ini fa-nya itu. Fa apa kira-kira ini kalau kita pelajari menurut bahasa yang sudah kita pelajari? Fa apa itu? Ataf. Ataf kan dekat dia. Jadi dibuatnya ba'udah, kemudian seiring dengan itu malah ma fauqaha. Ma fauqaha berarti sesuatu yang lebih di bawahnya lagi, berarti beriring, ya, dia menjadi fa'ataf. Ini yang diatapkan. Fauqaha diatapkan ke ba'udah, lebih kecil lagi. Di sini dibantu oleh almarhum. Pada apa kecilnya dibuatnya ini? Ini ayat ini yang merah-merah ini. Baru di sini buat fizzati. Apa artinya kalau fizzati? Ya, pada zat. Pada zat maksudnya pada kondisi, pada materinya. Jadi lebih kecil daripada materinya. Di sini dibuatnya K. K ini huruf apa ini, K? Ingat? Huruf jar. Kalau orang Pak Nawawi bilang dulu mungkin asal orang Banten, orang Jawa lah, nyebut bukan huruf jer. Ya, huruf jer. Ada cucu kita di Madura sama di Jogja mengatakan itu huruf jer. Ya, kalau di Minangkabau ada anak di Simabua pesertanya lagi huruf jar, Pak Suo. Kalau di Jawa itu mungkin terbawa orang huruf jer. Gitu. Enak juga, ada dulu yang belajar ibu-ibu dengan Ustadz di PLN Sumbar, huruf jer. Itu yang saya ingatkan. Saya tanya, Ibu dari Yayen, Bu? Enggak. Dari mana kok tahu Ibu huruf jer? Kami kalau di daerah Banten, Pak, mengaji dari kecil sudah diajari dari rumah. Jadi makanya mungkin kita di Sumatera Barat perlu juga ini. Jadi guru ngaji ke rumah-rumah itu ya dibekali juga lah sedikit-sedikit dengan kawaid, ya, supaya mantap anak cucu, ya.
Saya ya agak apa juga, saya heran juga saya. Ibu ini nggak dari yayan, nggak dari sekolah agama kok bisa ya? Katanya dari kecil sudah belajar itu Pak, diajari katanya. Ya, jadi ini huruf jar. Jadi mana zat yang kecil itu? Zubaba. Zubaba itu ini yang lalat itu. Ada di dalam surat Kahfi itu zubab. Kan ada yang masuk ke hidung, terus mungkin namanya karena lalat, karena terhirup seperti ini, terus masuk lagi ke rongga atas, bukan ke bawah, bukan ke tekaknya dia pergi ke atas. Jadi akhirnya yang masuk zubab ke apa itu, digigitnya mungkin ada racunnya, bisa meninggal. Jadi memang ajalnya sudah datang. Jadi di surat Kahfi itu disebutkan, jadi bagaimanapun kekuasaan kamu, dengan seekor lalat kecil aja payah kamu mengatasi. Apalagi untuk membuat. Kalau kita membuat kapal besar, membuat apa sekarang kan sudah, nanti sebentar lagi mobil ini kan bisa terbang nampaknya. Di mana? Di Ceko, di mana saya lihat. Bisa nanti seperti burung di kakinya itu, bisa terbang. Kalau sudah sempit jalan di bawah, terbang ke atas, bisa turun. Ya itu biasa-biasa saja itu. Namanya alhamdulillah, namanya kita dikasih otak berpikir. Nah, tapi yang anehnya membuat lalat kecil gotong royong nggak bisa. Kalau merangkai-rangkai bisa, membuat kapal besar, membuat ini bisa. Tapi kalau membuat nyamuk zubab saja, ini lagi wal angkabuti. Ini kan kazubabi wal angkabuti. Angkabut apa itu? Al angkabut. Laba-laba. Laba-laba. Ada pula surat laba-laba ya. Jadi ini yang ditanya orang, kenapalah Al-Quran tidak dalam atau tidak merawala berpikirnya. Jadi sudah dapat kita kesimpulan, kalau kita yang mengaji, yang paham, itu makanya ayat 20 ini untuk membuat kita nanti makin hari semakin bahagia hidup. Bertemu yang tadi pertama bertemu dalam muflih, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, tapi perlu penjabaran. Sehingga nanti wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum. Jadi makin hari kita ini sama-sama, yaitu dalam lah nampak dia awak nangka ditampuh tuh posisi awak, makin hari tidak ada yang makin sedih. Yang ada adalah makin hari makin apa jawab? Makin gembira. Kenyataannya lainnya. Itulah payah. Tamunya itu, ambo itu juga. Kenapa makin hari makin gembira? Kalau dilihat ayat ini, Karena makin paham. Sekecil-kecil apapun paham. Lihat ayat berikut. Au fi ghardi maksud, atau pada kesudahan maksud, min tamasil, maksud ini contohnya biar dicepatkan sedikit. Ini kajunahil ba'udah, diulang lagi sini. Junah itu ingat nggak junah? Junaha, tidak ada dosa. Ada juga itu ini nak janah ini. Janah. Bukan junah ini, janah. Bukan sedikit aja beda, udah bertukar arti janah. Taman. Enggak, itu janah. Kalau janah ini sayap. Sayap. Malaikat kan punya sayap. Ya.
Ini punya sayap. Itu maksudnya lalat kecil itu yang ketek. Ada 6 kakinya. Apa itu? Di bawah diterangkan. Ada kecil dia. Iya. Ini seperti apa itu? Sayap orang kecil, bukan. Wa kaifa yastahyi, bagi yang disebutkan sesuatu. Kan ada disebutkan ini ma ba'udah ma faqah. Bagaimana caranya merangkai itu ya? Makanya apa namanya, ada ahli-ahli botani, ada ahli nabati, ada ahli apa lagi? Biologi, Pak. Biologi. Biologi. Mesti ini, itulah orangnya yang lebih sadar kepada Allah. Makanya kita harapkan para peneliti-peneliti tentang alam, ya mesti kita sadar, Pak, Ibu, berbahagialah Bapak dan Ibu. Sekadarnya juga, cuma sudahlah kenal kepada Allah. Makanya saya menyebutkan, kalau alhamdulillah itu apa artinya? Kan kita membaca Fatihah, alhamdulillah. Alhamdulillah apa arti alhamdulillah? Segala puji. Segala puji. Segala puji, mana yang lebih berisi segala pujinya? Orang yang berilmu daripada orang yang awam. Orang berilmu. Yang berilmu. Itu. Jadi kalau ibu, bapak sama-sama kita ini, kalau banyak ilmunya, alhamdulillah kita lebih boleh daripada alhamdulillah awam. Orang awam ya namanya ilmu umum. Tapi bagus juga ya. Makanya alhamdulillah. Berat itu. Seorang peneliti keluar dari mulutnya lebih berisi. Kalau kita ya biasa saja. Alhamdulillah. Ya, itu kata Pak Tommy, sekadar itu alhamdulillah. Makanya itu kan contoh bagus juga, Pak. Sudah buang air kecil, buang air besar, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Pokoknya berhenti. Alhamdulillah. Keluar dari mulut kita Tidur. Ya. Kalau sudah tidur, kalau sudah mati, kalau sudah mati hanya menerima balas alhamdulillah. Jadi itu makanya ini istahyi, bagaimana menjadikan Allah dari yang menyebutkan sesuatu. Walau kalaupun ijtama'a khalaiku kulluhum, andai kata berkumpullah semua makhluk, semuanya mereka untuk takhlikihi, untuk menjadikannya, ma qadaru, tidaklah sanggup, qadaru, mereka tidak sanggup, mereka ngapain tidak sanggup, alaihi, atasnya, atas membuatnya. Jadi membuat nyamuk tadi, gotong royong para pakar, para ilmuwan nggak bisa. Yang bisa dibuatnya membuat pesawat, membuat barang-barang yang sudah ada, merakit-rakit namanya. Makanya hebat juga orang orang Lamongan, saya lihat bisa membuat pesawat. Saya bilang sama orang Lamongan, kamu menjual ayam penyet pandai, membuat pesawat pandai juga. Di alam ini makin
Ya, jawabnya sudah benar semua itu. Ada yang bilang setan. Jadi sebenarnya kita ini kan karena dorongan. Nah, makanya pengalaman saya begini, mana yang lebih sedih kita meninggal istri daripada meninggal ibu? Lah paham sudah. Itulah paham. Tidak pernah lihat sampai. Kalau sampai dengan anak Bu Sabrina. Padahal kalau rasionalnya kita pikir, ibu kita yang melahirkan kita kan payah. Bapak kita yang cari makan. Lebih sedih orang meninggal istri suaminya. Nah, ya lah kamanong Pak Bet Magaga. Ya. Nah, jadi itu makanya apa isi ayat ini sebenarnya? Coba siapa bisa jawab? Kita ya, itu yang isinya apa sebenarnya? Iya, yang sebenarnya untuk kita lagi apa sebenarnya? Selalu menggunakan akal pikiran, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dimanapun kita berada, sehingga kontak sadar kita, kenal kita kepada Allah. Jadi makanya Allah jangan dicari-cari. Itu makanya mahasiswa saya tanya, kamu sudah kenal Allah belum, Pak? Saya ketawa-ketawa aja. Ya, kenapa Bapak ketawa? Kata, iyalah. Jadi orang banyak ini bukan kita sombong ya, sama-sama. Nanawa kasihan tuh. Orang pun tidak tahu Allah. Lain cuma sekadar menyebut Allah, 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 Allah. Padahal ini ayat ini memperkenalkan itu. Lihat di bawah ya. Sedikit lagi. Eko enggak nampak jamku ya. Ini lagi ya. Gini lagi ya. Al-muradu ba'udah huna. Ini dia. Yang dimaksud dengan ba'udah kan ya menyuruh berpikir kita ini. Yang dimaksud dengan ba'udah adalah namus. Namus ini. Kalau jamus sapi, kerbau. Kalau namus itu yang menggigit kerbau. Kutu kerbau. Itu kutu kerbau. Itu dia. Kutu kerbau. Ya. Jadi ini dia ya. Wa huwa min ajaibi khalqillahi ta'ala. Ialah salah satu dari yang sangat heran kita, yang mencengangkan ciptaan Allah. Sesungguhnya fi ghayatil ini gambaran untuk sementara. Ghayah arti kesudahan yang paling kecil. Jadi itu maksudnya ma fauqaha tadi. Ini pelajarannya. Lahu, apa arti lahu? Baginya. Baginya apa? Namus Baginya tadi ya? Enggak, bagi namus tadi. Bagi kutu-kutu yang menggigit kerbau itu. Baginya situ arjulin. Ada 6 kaki. 6 kaki. Dan 4 sayap. Lain nampak binatangnya lain. Ampe kaki, 6 kakinya, ampe sayapnya. Oh, agas. Iya, agas tuh. Nang ketek itu ada 6 kakinya, ampe sayapnya, ajnihah. Cobalah kalau di ino-inoan baca rohnya mampu itu. Bagi awak di bawah lain. Ini contoh-contoh aja, ini begitu juga lalat, begitu juga kutu.
wa huwa ma'as sagirin. Semuanya itu kecil-kecil. Yahudu khurtum fi jilid. Dia khurtum ini berarti ada belalainya pada kulit gajah. Ini fi jildil fil. Fil ini kan gajah. Kalau di gajah tuh di giginya tuh. Walaupun badan kadang hanya dibuat Allah menggigit. Makanya apa itu sapi-sapi itu kalau ada burung di atasnya kan senang dia mengambilinya. Sama beketombe. Begitu juga jamus, begitu juga unta. Sampailah pada maksud sehingga bahwa unta mati karena ada digigit apa itu binatang itu. Nah, kalau begitu diulang lagi. Apapun yang kita nampak, itu kok kaji orang dulu tuh, ambo tekan ambo kaji ini ambo murahnya aja. Abaan, jago awak. Manggari badan. Nah manggarian dia gitinyon. Mancaliak maton. Nah mancaliak dan dia ginyon. Apa ya kamar bauluaknya. Nan diambil ayahnya. Pijak buminya. Siang hari siang nan dia ginyon. Kan hebat tuh. Kaji orang kampung ya, tapi dalam. Ya, pahamnya. Jadi sadar. Jadi sungguh pun matahari nan dilihat, nan nampaknya Allah. Tapi sungguh pun gamponan nampak, nan terjadi, nan nampaknya Allah. Itu namanya orang nalah arif. Jadi waktu sakaratul maut tiba, nan nampaknya Allah juga. Itu Pak Bet. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu di Karang. Jadi orang yang Jadi besok kalau orang yang sekarang itu betul dia bisa melihat Allah, Guru? Iya, tapi sudah disebut tadi. Lu juga paham kaji. Waktu sedang Jangan salah Pak Albert itu. Jadi maksudnya melihat wujudnya bukan melihat wujud. Iya. Sebab wujud Allah berbeda dengan wujud Manusia. alam. Wujud alam. Kalau alam nampak dia. Kalau Allah makan nggak nampak, wujudnya kan nampak juga, tapi nampaknya nggak dengan mata. Iya. Ya ada. Lah, paham? Paham. Ya itu lah. Lah itu kalau panjang kaji. Sebenarnya rancak mengaji-ngaji jangan mengaji-ngaji membaik petangka panjang sengaja Pak. Nang kaji ku ndak ada Pak. Jadi kini rasokan ya. Jadi apa dari ayat itu nampak tuh baru dibayarnya awak ku. Lihat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq min rabbihim. Itu ya. Coba fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Di sini ya'lamu ya. Ya. Ya'lamu ya. Ya'lamu. Biar ambo wagi warna istilah supaya nampak mencoloknya. Jadi kalau begitu pertanyaan, kita melihat Allah atau mengetahui Allah atau sadar kepada Allah, sadar apanya? Sadar karena ilmunya. Itunya kasih. Cuma orang kalau nggak ada ilmu nggak ada dong. Itu mangko ma'rifahnya. Coba diterjemahkan. Fa ammal ladzina amanu apa artinya? Maka adapun orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman menanggapi binatang kecil tadi? Langsung. Ya'lamuna, mereka tahu, sadar, ada ilmunya. Sudah tahu dia annahu
bahwa sesungguhnya perumpamaan tadi hu ini balik ke ini masalah tadi itu. Balik ke sini Mana ini masalah ini. Adapun orang yang beriman, maka contoh yang ada ini masalah ini, masalah yang ini apa? Fa'amalladzina amanu faya'lamuna annahu Benar. haq. Benar. Ingat, ini spesial menulis. Ya, tapi orang katanya kalau nggak hati-hati kita membaca nanti sesat juga, katanya. Janganlah. Coba nanti baca kalau Ibnu Arabi ya untuk bahan saya baca. Dan salah sampai bahas menyalahkan aja. Al-haq. Jadi orang beriman sadar dia annahul haq, itu adalah hak. Hak itu maksudnya Allah. Jadi nyamuk itu Allah? Enggak. Itulah maksudnya bisa kita kenal kepada Allah. Hak. Maka kalau kan di dunia ini hanya dua, ada hak, Ada batil. ada batil. Hidup Batil. mati. Hak. Mati Hak. hak. Ya, mati hak. Ya. Tuh, Pasti. kalau gaek Hak. hak. Jadi itu makanya jadi hamba Allah hak. Coba tidak jadi hamba Allah Hak. Batil. batil. Itu makanya banyak contoh. Kalau air yang bersih Hak. hak. Kalau dia nanti ruo air Batil. batil. Jadi menggarik-garik ruo itu dek Air. air. Jadi kerja orang kini kadang-kadang tidak sadar banyak ruo daripada Airnya. airnya. Apa kerja ruo? Tapi jangan tuduh orang ruo ya, beku berangnya kawan. Nah, Ya, itu pengetahuan saya lah. Dia majan ruok pada mani. Iya, memang dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah membuat perumpamaan hak itu seperti air yang mengalir bersih. Kalau yang ruo adalah contoh yang batil, dia bisa menggarik-garik terapung-apung karena di atas air. Begitu air masuk tanah atau sampai di laut, yang ruo tinggal di daerah, di sifat-sifat orang. Jadi hidup di dunia ini menjadi hamba Allah adalah hak. Selain dari itu batil. Itu makanya mati hak. Itu makanya kanal hak. Bacalah buku orang yang menulis mengenai hak. Itu maka dikasih alif lam di sini. Itu. Kan ada alif lamnya nih. Ya. Ada alif lamnya. Al-haq. Annahul haq. Bahwa ciptaan itu adalah benar, artinya di sini dikasih keterangan. Sabit. Yang tetapkan Allah. Berarti Allah lah yang punya kekuasaan. Bahwa itu adalah tetap mir rabbihim. Di sini terangkan nih ayat mir rabbihim. Tapi yang bisa paham seperti ini siapa? Manusia. Allazina Amanu. Jadi di sini keterangan dibikin Pak Nawawi, fala yasuhu ingkaru. Maka tidak masuk keingkarannya. Li'annahu laisa abasa bal huwa mustamil ala asrar wa faid. Maka itu gunanya adalah mengandung rahasia dan faidah. Jadi rupanya orang beriman sampai ke situ tangkapnya. Ya. Jadi itu mangkonya awak beko apapun yang terjadi di diri, di keliling, karena Allah sekali. Jangan ndak Allah nanti karena
Jadi kalau latakana Allah berarti lah tahu. Begitulah datang apa segala-gala termasuk tadi sakaratul maut. Kenal awak Allah. Tapi jangan dibayang-bayangkan putih itu mangko kata nenek ambo itu kecilnya itu ndak panjang, ndak putih, ndak itu. Jadi ada kawan mengecewakan putih panjang ndak. Nyo ndak bisa di apa tu. Tapi adalah laisa kami selisai. Tapi wahwa ma'akum, kamu di dalam kekuasaannya. Maka sebagian orang tak sanggup mengaji-ngaji takatu karena enggak dia latihnya saja tuh. Kalau dilatih dapet. Makan itu. Ini enggak untuk dimakan. Ya penganaka makan. Jadi nanti pada dalam dan di patajam apa? Rasa. Itu makanya ada ayat afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Sayang akal ini habis hanyalah untuk Pikirkan nafsu. Nafsu saja. Iya kasihan Jo. Akhirnya diperturutkan untuk nafsu apa nan menunggu Neraka. iya penderitaan. Kan penderitaan. Makanya berbahagialah awak, mudah-mudahan dapatlah awak sama-sama ya bermohon kepada Allah. Cuma ku Allah mafaqihna. Jadi makin ke ujung itu makin sakit-sakit, makin tidak menentu keadaan, tapi orangnya makin tenang. Ya, makin tenang. Ini lawan. Kalau ini kan amal lazina amal. Ini contoh saja. Adapun orang-orang yang kafir, lah paham nggak tuh? Kalau dilihat ayat di atas kok, orang beriman, orang kafir maksudnya siapa sih sebenarnya? Selain Allah. Selain Allah. Orang kafir maksudnya siapa? Kalau dilihat di atas kok, adapun orang beriman, tahu dia bahwa itu betul-betul dari Tuhan mereka. Orang kafir apa artinya? Orang tidak tahu. Apa ya? Tidak terjangkau ya. Nan terjangkau dia nan nampak saya. Kalau nampaknya aku rancak untuk dijadikan kolam. Kalau nampaknya tanah rancak jadi ladang itu nampaknya. Kalau turun hujan, lah datang lo hujan, lah rusak lah barang awak. Jadi ketujuhnya barajo di hati. Itu ya. Orangku lah apa amalan-amalan apa lah, tapi barajo di hati. Balu saru. Ada pun orang kafir, di sini ini contoh aja dibuatnya nih, minal Yahudi. Ini kan contoh ya. Fayaquluna, maka mereka berkata, maza aradallahu bihaza masalah. Apa maksud atau menginginkan Allah dengan ini perumpamaan? Bahasa Allah kaji ibu kuah. Tamyiz. Nama tamyiz tu? Masalan. Apa arti tamyiz? Membeda. Kalau bahasa Minang namanya orangnya mumais. Kalau orang tak mumais lain, itulah lebih beda. Jadi kalau orang yang beriman paham. Kalau orang kafir, orang yang tak tutik nak mumais lain. Jadi kalau orang yang tajam rasulnya, setiap apapun nampaknya ndak berhenti di perasaannya, itu orang memais makin sadarnya kamu. Kalau orang lain ndak ada tertutik nyoba dimamakan nangka lama, dimaju panjang. Itu maka dikasih sini.
tamyiz nisbah min ismul isyarah. Itu. Tamyiz dari ko dengan ini. Dengan ini apa tamyiznya? Masalah dengan ini artinya faidah dari ini dari contoh ini kata Allah Ta'ala untuk menjawab jadi faedah contoh itu faedahnya itu bisa orang membedakan yang sadar kepada Tuhan dengan tidak. Jadi kini ya kaji untuk mumais tu kecuali itu mumais nan akanyo labis. Iko akanyo ada tapi ndak ya mumais tu. Iko kalau mumais bahasa Minang tu batu akal nan labis. Nala abi akanyo ndak ada tahu lah itu ndak mumais namanya lain. Tapi kalau berarti ayat ini membuat kita tajam mumais kita, tamis kita tajam. Ini jawab Allah. Yudillu bihi, menyesatkan dianya Allah bihi dengannya dengan percontohan tadi dari agama. Jadi sesatlah orang karena dia tidak mau kasiro. Banyak sering dari orang Yahudi, orang yang tertutup mata hatinya, yang enggak mengasah apapun yang nampak di dia di dunia ini. Kalau sesuai seleranya terbuka, kalau enggak sesuai dia mengotot. Berarti mumaisnya yang enggak kuat. Kalau kita enggak, jadi tuh mangko nampak segalona nampak, jangan sampai panik loh. Oh misalnya nanelok saya nampak sanang, tiba namburo indah, samo saudara. Berarti makin sadar Allah. Lai tahu, ambulang balik. Lai kenal kepada Allah, lai. Tapi jangan pula awal Abu Salah akunya Allah itu membuat jangan itu. Jadi yudillu ini jawab ya. Menjawab ini bijawabihim, jawab terhadap mereka, menjawab terhadap mereka yang enggak yakin di atas tadi. Lai tahu kalian banyak siu-siu bihi dengannya contoh ini dari agama. Jadi tata cara hidup yang benar itu banyak yang menyimpang jadinya. Terutama di sini dari orang Yahudi. Cuma ini lagi wa yahdi bihi kasira. Yang mana kita? Yudillu bihi kasira atau yahdi bihi kasira? Yahdi bihi kasira. Jadi kalau begitu sekarang hari Sabtu. Bertambah apanya? Hidayahnya. Besok insya Allah kalau masih hidup Minggu bertambah. Jadi makin hari makin yahdi bihi kasira. Ininya minal mu'min. Makanya supaya kita paham pengajian ini insya Allah makin hari kok makin sanang dek paham kaji atau makin suntuk? Makin sanang. Makin sanang. Kini mato dilihat masih melihat, telingo masih mendanga, menggari masih bisa menggari. Makin sanang atau makin susah? Sanang. Kata orang harko naik segala. Kini lah tibolo virus Omicron. Makin sanang atau makin susah? Makin sanang lah. Makin sanang. Sanang di rumah. Jadi nanjalik ini apapun yang terjadi karena Allah Subhanahu. Jadi makin karena Allah berarti awak makin tak berdayu. Jadi ikhtiar nanti Allah ya gimana? Wama ditutup ya. Wama yudillu bihi illal fasihin. Apa terjemahnya Bu? Kuncinya. Dan tidaklah dia menjadikan kesesatan dengannya kecuali kepada orang fasik. Artinya di sini kharijina an hadil iman. Orang yang keluar dari batas iman. Jadi kalau sudah keluar dari iman berarti dia menjadi bahan kesesatan. Nah, ini yang perlu kita dalami, fasik. Yang fasik itu siapa sih sebenarnya? Tapi jangan dituduh orang ya, tandanya. Ya, tapi benar. Orang tidak. Kalau di kampung awak di Minangkabau itu atau misalnya hari lah hampir maghrib,
sembahyang asar pun alulai. Itulah kita orang ialah pasir na nampaknya. Orang bilang kau bosan tiang mah. Lah hebat gaji-gaji itu. Lah pasir na nampak dia begini. Artinya sebenarnya tu. Dia tahu tapi tak ada. Lalai. Nyola tahu sebenarnya. Ada kerajuan. Tapi di kerjanya juga. Nyola tahu barang kau nak elok sebenarnya. Tapi di pukuhnya juga. Itu orang Pasik namanya. Jadi orang-orang Pasik jarang dia mendapat pencerahan jiwa. Hanya penderitaan. Ya. Coba kita baca ayat ini supaya ini perlu dibaca-baca supaya jangan kena apa bacaannya. Coba diulang dari atas. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Terus apa bacanya lagi? Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Siku agak lama manuang tek. Lai masuk dan telah ke dalam kogwa. Lai kalau diulang balik. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ini yang awak ulang balik. Sampai menangis. Ada nanda alun masuk mungkin dah bapa itu mama kau tambah susah hidup dan tiap hari. Itu cara. Ya. Ya Pak Tommy sama-sama Pak Tommy ya. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ibu-ibu di Ulak Karang, Sabrina dan ibu-ibu yang lain lah dan tak nampak sama-sama awak. Insyaallah. Ambo ya bersama awak lambo itu ya mah. Nak Pak Bet. Nak ada suruh Pak Bet lain. Baru tarik ke bawah. Wa ammal ladzina kafaru fayakuluna ma sa'aradallahu bihaza masala. Awak dasar tu dah. Cuma perlu ingatkan kalau orang nanti tutup penganannya baru ditutup. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kesimpulannya wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nauzubillah. Setelah sampai sikau kaji kita ya ibu-ibu. Kita tutup. Allahumma Fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.